Nah, karena untuk Bu Christine ini selaras ya terkait dengan kesehatan lansia juga, diskusi nanti akan kita jadikan satu, Dokter Yudi, supaya nanti diskusinya bisa lebih integratif dari dua pemateri ini. Untuk itu saya persilakan Bu Christina untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bapak Ibu, Suster dan Romo atas kesempatan yang diberikan. Saya coba untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sepertinya materi yang saya sampaikan kali ini sudah banyak sekali diulas oleh Dokter Yudi sebelumnya. karena saya hanya membicarakan tentang konsep lanjut usia dan menua, begitu ya. Jadi materinya sama persis dengan yang Dokter Yudi sudah sampaikan sebelumnya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang bagaimana definisi dari lansia. Nah, seperti yang Dokter Yudi tadi sudah sampaikan bahwa menurut undang-undang memang lansia itu dikatakan mencapai usia 60 tahun ke atas. Kenapa dibilang 60 tahun ke atas, bukan 65? Nah, padahal sekarang sejak 2019 sebenarnya ada Menteri Sosial kita sudah mencanangkan untuk mengganti menjadi batasan usia 65 tahun karena usia harapan hidupnya meningkat. Seperti itu. Nah, jadi untuk kita nanti mengambil, kita mau pakai yang mana? Ya, silakan saja nanti kita diskusikan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik lansia yang ada di keuskupan kita. Gitu ya. Untuk yang berikutnya adalah batasannya. Ini sama persis dengan apa yang Dr. Yudi sudah sampaikan dari WHO dan juga dari Depkes ya, sehingga saya juga tidak perlu mengulangi lagi ya untuk hal ini. Oke, saya masuk pada karakteristik lansia. Di sini kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa lansia itu katanya banyak sekarang karena di piramida itu usia lansia lebih melebar, tambah banyak. Ternyata benar kata Dokter Yudi karena perbaikan kesehatan. Ternyata efeknya ini. Selain perbaikan kesehatan, ternyata juga kesediaan sumber pangan sehingga usia harapan hidupnya meningkat. Dan yang mungkin kita jauh-jauh hari tidak sadari bahwa pada 1960 itu terjadi baby boom. Ya, tingkat kelahirannya sangat tinggi sehingga tidak ada controlling terhadap itu. Nah, 1960 ini bayi-bayi lahir sehingga pada tahun ini maka mereka masuk pada lanjut usia, gitu kan? Nah, sehingga lanjut usia yang di sini banyak itu adalah lanjut usia pada lansia muda. Nah, kita akan berpikir ini kembali bahwa nantinya bahwa lansia muda ini yang 63,82% ini akan mencapai lansia madya berikutnya. Pasti juga tingkat ketergantungannya pun akan semakin meningkat, gitu ya. Inilah angka kesakitan yang dikatakan pada BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 adalah 26,20 atau sekitar 26 sampai 27 orang dari 100 lansia yang sehat menderita sakit gitu. Sehingga sangat besar kemungkinan untuk para dokter maupun para perawat untuk mendapatkan pasien-pasien yang seusia lansia. Berikut-berikutnya juga akan meningkat. Nah, ini tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Yudi bahwa ada angka rasio ketergantungan ya, di mana pada tahun-tahun ini 2015 sampai 2040 katanya memang di bawah 50%. Tetapi berikutnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya penduduk Indonesia yang lansia. Nah, ini tadi dibilang bahwa 15%, artinya 15 orang lansia ya yang akan ditanggung oleh 100 penduduk yang usia produktif, yaitu usia 15 sampai dengan 29 tahun nantinya. Bagaimana tentang status perkawinan? Ternyata status perkawinan pada lansia ini ada sekitar 60% lansia berstatus kawin pada tahun 2019. Sedangkan sisanya itu ada yang sudah bercerai, ada yang meninggal, dan sebagainya. Atau mungkin tidak menikah. Bagaimana dari segi pekerjaan?
Nah, ternyata kalau kita bilang, oh lansia itu udah nggak kerja lagi, udah pensiun dan sebagainya. Ternyata data di BPS mengatakan bahwa sekitar 49% atau satu dari dua lansia atau 50% masih dapat produksi, ya masih produktif, masih bisa bekerja, baik itu dalam sektor formal maupun informal, gitu. Nah, ini juga sama dengan Dokter Yudi ungkapkan tadi ya bahwa ada banyak lansia di Jawa Timur, ya sekitar 12,96%, yang artinya kita memiliki tanggung jawab penting untuk pembentukan komisi ini, dan benar-benar sangat diharapkan bahwa kita membentuk ini agar bisa membantu lansia-lansia yang ada di keuskupan. Gitu. Nah, oke, saya lanjutkan bagaimana proses menua terjadi. Ya, proses menua sebenarnya ini adalah proses yang fisiologis. Jadi normal sekali setiap orang akan mengalami proses menua, di mana tubuh kita sebenarnya mengalami puncaknya, ya. Jadi pertumbuhan 25 tahun itu dikatakan usia manusia yang sangat produktif di situ. Tetapi begitu kita muncul di usia 30 tahunan, maka penuaan ini mulai muncul. Ya, ditandai dengan keriput, atau mungkin yang paling sering juga yang terjadi pada usia 30 tahunan ini short term memorinya itu mulai turun. Daya ingat jangka pendeknya mulai turun. Nah, seperti yang kita sudah bilang, di usia 45 tahun itu mulailah kita mengalami penyusutan pada otak sehingga ditandai dengan proses kehilangan kemampuan tadi, ya, baik itu kemampuannya dalam segi fungsi normalnya tubuh kita nggak bisa seperti waktu kita muda gitu. Penuaan ini tadi bisa terjadi juga karena penurunan dari kondisi anatomis dan sel akibat penumpukannya metabolit atau hasil-hasil dari metabolisme, yang ini merupakan suatu racun terhadap sel kita, di mana akan mengalami perubahan pada segi fisik. Tetapi seperti yang kita bilang kemarin bahwa lansia ini bukan hanya dari segi fisik yang kita kaji, tetapi holistik, baik itu dari segi sosial, spiritual, dan juga mungkin budayanya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin. Gitu. Nah, ini teori-teori menua. Teori menua yang pertama ada teori genetik, lalu teori non-genetik, teori sosiologis, dan juga teori psikososial. Nah, kita mulai dengan teori genetik. Teori genetik ini dimulai dengan teori genetik dan mutasi, di mana kita katanya dalam genetik kita, ya, kita sudah memiliki jam. Nah, ada jam genetiknya, di mana sudah terprogram di setiap orang pada genetiknya bahwa oh saat ini loh nanti akan menua proses yang mana, itu jadi ada jamnya, sudah ada waktunya setiap genetik, ya, yang terjadi akibat perubahan biokimia katanya dan molekul-molekul yang pada saatnya akan terjadi mutasi. Jika ini sudah tidak terjadi regenerasi, tidak terjadi sesuatu, maka terjadilah kita akan menutup usia, gitu. Lalu berikutnya teori mutasi somatik, di mana menua katanya diakibatkan oleh kerusakan penurunan fungsi sel dan percepatan kematian sel yang disebabkan oleh kesalahan urutan susunan asam amino katanya. Nah, di mana mungkin kalau dalam kerusakan ini terjadi timbulnya karena metabolit tadi yang sudah kita bicarakan pada proses menua tadi sebelumnya. Nah, itu terjadi proses timbulnya metabolit dan itu dianggap berbahaya pada sel untuk jadinya mengurangi fungsi dari sel itu. Dan teori non-genetik itu ada beberapa. Yang pertama adalah teori penurunan sistem imun. Nah, di mana disebutkan bahwa penuaan terjadi akibat adanya penurunan fungsi dan struktur dari kekebalan tubuh pada manusia. Ya, di sini kita sering tahu bahwa ada hormon dan ada kelenjar dalam manusia yang nantinya akan memproses sesuatu yang kita alami, sehingga kadang-kadang pada teori ini juga disampaikan bahwa kadang-kadang karena kesalahan ini terjadi kita tidak bisa
imun kita ini tidak bisa mengetahui bahwa itu sel yang normal ada di dalam tubuh ataupun tidak. Sehingga terjadilah dia kadang-kadang menyerang sel yang seharusnya normal ada di dalam tubuh. Gitu. Lalu bagaimana dengan teori radikal bebas? Radikal bebas merupakan sebuah molekul yang tidak berpasangan sehingga dapat mengikat molekul lain katanya, yang akan menjadi kerusakan di dalam sel dan juga perubahan di dalam tubuh. Nah, karena radikal bebas ini bisa ada di alam bebas dan juga ada di dalam diri kita manusia akibat adanya proses metabolisme di dalam ada suatu bagian di dalam sel yang namanya mitokondria. Nah, berikutnya adalah teori rantai silang, di mana penuaan diakibatkan oleh lemak, protein, dan asam nukleat atau molekul kolagen dan karbohidrat yang bereaksi dengan zat kimia maupun radiasi yang mengubah fungsi jaringan tubuh kita. Sedangkan teori yang kedua dari akhir adalah teori fisiologi. Ya, di mana teori ini berarti tentang adaptasi stres. Menua merupakan akibat dari adaptasi terhadap stres dan juga stres itu bisa berasal dari eksternal ataupun internal. Maka dari itu kadang-kadang orang bilang, kalau kenapa ya mukanya, tadi Dokter Yudi bilang yang 40 tahun kelihatan lebih tua dibandingkan 40 tahun yang lainnya. Mungkin saja ini juga bisa terjadi karena adanya stres pun akan membuat orang dalam kondisi atau tampilan yang lebih tua, gitu ya. Lalu teori imunologi of virus, di mana sistem imun mengalami gangguan penurunan kemampuan untuk mengenali dirinya, ya, seperti tadi pada teori yang sebelumnya pada imunologi itu juga terjadi. Teori berikutnya adalah teori sosiologis, di mana katanya bahwa menyatakan keaktifan lansia dalam melakukan berbagai jenis kegiatan merupakan indikator suksesnya lansia. Nah, ini didukung oleh teori berikutnya yaitu kontinuitas. Nah, teori kontinuitas ini menyatakan bahwa kalau kita ini dalam tadi yang seperti dokter kemarin bilang, bahwa semakin tua semakin jadi. Jika dia di awal di masa mudanya sudah aktif, maka atau kepribadiannya seperti apa, maka akan terbawa lebih keras lagi, lebih jadi lagi seperti yang dokter Prof. Maramis kemarin bilang, untuk mengalami kepribadian yang sama gitu. Oke. Yang berikutnya adalah teori psikososial. Nah, teori ini menerangkan bahwa semakin menua tingkat usia seorang, maka semakin sering pula mereka memperhatikan kehidupan dalam dirinya. Bukan berarti hal ini dinyatakan bahwa lansia itu egois dan sebagainya karena memperhatikan kehidupannya, bukan. Karena tadi Dokter Yudi bilang bahwa pandangan itu mungkin karena mereka tidak bisa berfokus lebih bagus dibandingkan orang muda sebelumnya, sehingga mungkin perhatiannya lebih terfokus kepada kehidupannya, begitu. Kira-kira begitu. Lalu tujuan pelayanan kesehatan pada lansia, kalau kita berpikiran hanya tentang bagaimana mempertahankan derajat kesehatan pada lansia, lalu tadi memelihara kondisi kesehatan lansia, mencari upaya semaksimal mungkin agar lansia itu bisa terhindar dari penderitaan dan penyakit, yang paling penting lagi adalah yang terakhir ini, bahwa kita mendampingi dan memberikan bantuan moral dan perhatian pada lansia yang berada dalam fase terminal. Mungkin ini yang kita juga harus tekankan pada Komisi Lansia, bukan hanya sekedar kepada lansia-lansia yang mengalami penyakit dan sebagainya, tetapi juga di akhir ayatnya. Untuk the last, ini yang diinginkan pemerintah kita, bahwa lansia menjadi potensi jika sehat, mandiri, aktif, dan produktif seperti yang Dr. Yudi sudah sampaikan. Baik, terima kasih Bu Kristina. Kita akan menginjak ke diskusi ya tentang paparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Yudi dan Bu Kristina gitu. Silakan Bapak Ibu, Suster dan Romo, kita
bisa memulai diskusi dengan mungkin memberikan pertanyaan atau tambahan wacana atau juga mungkin ini ya sharing gitu ya yang bisa lebih memperkaya lagi gitu apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yudi dan juga Ibu Christina. Monggo silakan bisa chat, bisa open mic. Oke, kalau belum ada saya mengawali nih Dr. Yudi dan Bu Christine nanti bisa ditanggapi ya. Tadi salah satu yang disampaikan pada lansia ini kebanyakan kalau dulu itu penyakit yang didapati kan penyakit yang menular gitu. Tapi kalau sekarang itu tidak gitu. Dan tadi hipertensi menjadi yang tertinggi gitu. Dan penyakit ini kan juga tidak tiba-tiba muncul, tapi munculnya tadi dikatakan bahwa justru di usia-usia sebelumnya gitu ya. Kalau di psikologi kemarin kan di tahap-tahap sebelumnya gitu. Dalam hal ini di usia tadi sekitar 40, 45 gitu. Nah, tadi banyak hal diulas terkait dengan penyakit dan kuratifnya atau penyembuhannya. Tapi preventifnya kira-kira apa ya aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh kita yang mungkin usianya pralansia gitu ya. Itu kira-kira aktivitas-aktivitas apa gitu karena kayak kemarin gaya hidup tentunya kan pola makan juga mempengaruhi gitu ya dan aktivitas gerak ya atau olah fisik itu juga mempengaruhi gitu padahal di usia-usia mungkin 40-an gitu itu kan lagi seneng-senengnya makan ya maksudnya kadang pola makannya juga tidak terkendali gitu aktivitasnya banyak bekerja mungkin ya tadi door to door tadi gitu. Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan ini dokter dan Bu Christina terkait dengan kuratifnya yang atau preventifnya gitu. Monggo Dokter Yudi dan Bu Christina. Ya, pada lansia mungkin Bapak Ibu Romo sekalian pernah dengar begini. Waktu diukur tensinya naik dikit ya, naik dikit. Normalnya kan 120/80 ya. Nah, mungkin pernah ketemu atau mengalami sendiri, naik dikit. Terus dia kasih komentar begini, nggak apa-apa, sudah tua juga, naik dikit itu wajar. Pernah ya? Oh, tidak begitu. Banyak lansia yang umurnya sama, tekanan darahnya tidak naik sedikit, normal ya. Nah, pada lansia, kenapa cenderung terjadi peningkatan tekanan darah? Jawabannya karena pembuluh darahnya itu mengalami penebalan dan mulai mengalami kekakuan. Kalau ditarik lagi ke belakang, kenapa pembuluh darahnya mulai tebal dan mulai kaku? Jawabannya karena gerak tubuhnya berkurang. Ya, sudah malas bergerak atau jarang bergerak. Pada usia produktif seringkali kan kerjanya seringkali banyak duduk ya, atau bahasa awamnya disebut sedentary lifestyle ya, gaya hidup yang malas, tidak banyak bergerak. Belum lagi makannya ya, hipertensi juga ditingkatkan karena tingginya konsumsi natrium, garam. Nah, itu kalau makanan itu semakin bertambah tua, kalau tidak ditambahi garamnya itu lidahnya kurang terasa. Nah, ini. Padahal tidak begitu, ya. Masalah rasa itu tidak perlu kita tambah-tambah terus. Ya, ini kan sering ya. Pedas juga begitu. Kalau sudah lama tidak makan pedas dikit aja rasanya pedas banget. Tapi kalau tiap hari makan pedas, kurang itu pedas. Besok tambah lagi, besok tambah lagi. Natrium juga begitu, garam juga begitu. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau enggak, tidak sedap. Nah, semakin tambah lagi, penyakit semakin banyak datang. Begitu, Bu Yuni. Ya. Mungkin Bu Christine ada tambahan
Oh, Ya, kalau terkait dengan pola makan mempengaruhi nggak ya, dokter ya? ya, pasti, Iya. pasti, Bu. Mungkin saya Kemudian, iya, pola makan yang seperti apa yang disarankan untuk preventif ini? Karena ini usia-usia saya, Dok. Sudah Ya, pralansia saya ini. ini kalau pola makan, kita bisa berkaca dari satu pulau di Jepang namanya Okinawa Island. Mungkin pernah dengar ya, Okinawa Island. Mereka itu punya prinsip namanya hara hasibu. Hara hasibu. Hara hasibu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berhenti makan sebelum kenyang. Itu arti hara hasibu. Berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian kalau dilakukan penelitian pola makan di sana, mereka itu rendah garam, tapi lebih banyak konsumsi protein. Jadi daging-dagingan itu mereka konsumsi tiap hari. Seafood itu bagus, ya, selama tidak berlebih-lebihan. Nah itu kata kuncinya itu berlebih-lebihan. Lalu ada kalimat bijaksana ya, kita ini menjadi apa seperti yang kita makan. Oke, begitu Bu Yuni. Ya, terima kasih Dokter Yudi. Monggo Bu Kristina menambahkan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Mungkin kalau saya menambahkan tentang bagaimana beraktivitasnya aja, seperti yang video yang dulu pernah kita Bu Buri kalau nggak salah ya share bahwa pentingnya berjalan. Nah, sebenarnya berjalan 10.000 langkah itu sangat benar-benar mencegah kita dari segala macam penyakit, Bu. Sudah banyak penelitian itu, bukan hanya hipertensi, obesitas juga bisa, osteoporosis apalagi kita yang sudah berumur, apalagi wanita, itu kan hormon-hormonnya juga mengalami gangguan, sehingga lebih cenderung untuk osteoporosis. Nah, itu olahraga sangat dianjurkan. Jadi di olahraga ini, ketika olahraga seperti tadi Dokter Yudi bilang banyak jadi kaku pembuluh darahnya dan sebagainya, otot-ototnya juga. Ketika kita berjalan saja, kadang orang udah bilang, saya banyak aktivitasnya kok, saya bersih-bersih rumah, saya ini, saya itu. Padahal itu berbeda sekali dengan olahraga. Karena beraktivitas yang bergerak, membersihkan rumah itu saat olahraga itu ada hormon-hormon tertentu yang dikeluarkan. Jadi nggak sama beraktivitas yang bersih-bersih rumah dengan kita benar-benar meluangkan waktu untuk berolahraga. Itu kira-kira Bu Yun. Iya, kalau jalan kaki gitu, Sangat berapa efektif. menit ya Bu ya, kira-kira ya? 1000 langkah ya? 1000 langkah kira-kira sekitar 30 menit lebih, Bu. 30 Jadi menit 30 lebih sampai ya? 1 jam. Ya. Saya berjalan biasanya, Bu, kalau saya jalan, saya menghitung menggunakan Ya, aplikasi. sekarang ada itu ya, ada jam yang Ya, ini ya, jadi bisa. saya hitung kira-kira kalau saya 1000 itu 10 menit. Oke. 1000 langkah 10 menit. Oke. Jadi Berarti kalau selain pola makan juga ada ini ya, aktivitas gerak yang memang harus dilakukan untuk preventif tadi ya. ya benar. Oke, Maka dari baik. itu kenapa programnya kalau di Posyandu Lansia kita ngajaknya itu berolahraga, pasti ada exercise, Oke. ada senamnya dan sebagainya, tapi yang aman untuk lansia. Ya, baik. Tadi Bu Wuri ada hal yang mau disampaikan, ya banyak sekali ya Bu Wuri. Nah, Bu Wuri, habis Bu Wuri, Suster Ludovika, terus ada siapa lagi ya tadi ya? Pak Robin ya, 3 penanya awal, silakan. Ada chat juga dari Pak Harjanto, nanti saya bacakan. Silakan Bu Wuri. Terima kasih, Bu Yuni. Pertanyaan saya juga kepada Dr. Yudi dan juga mungkin Bu Christine kalau jadi begini, dari saya mengembangkan sesuatu tentang lansia ini dari bacaan ya, jadi bukan dari literatur. Literatur itu yang kemudian saya jalani juga, yaitu bahwa dengan lansia itu kita harus memberikan lansia itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi bukan disuruh ini lalu
dia mau jalan dipegangi dan sebagainya, dia dijaga. Tetapi apabila dia minta tolong, baru kita memberikan pertolongan gitu. Itu satu pertanyaan saya. Terus kemudian Profesor Marames juga kemarin sudah mengatakan jangan memakai bahasa anak-anak gitu. So, yang saya alami dengan dengan paguyuban lansia itu adalah kita diajak nyanyinya tuh nyanyian ami-ami dan sebagainya itu, sehingga saya terus terangnya heres ya, merasa terus terang saya sendiri kan sudah lansia. Terus kemudian lalu bagaimana menyadarkan? Jadi gini, kalau saya itu melihat bukan hanya lansia yang disadarkan, karena tapi juga orang sekitarnya harus disadarkan. Misalnya tadi Dr. Yudi sudah mengatakan berpakaian gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau dia misalnya lututnya sakit, ya diberikan supporter kan. Jadi knee decker atau knee supporter itu supaya dia bisa jalan seperti orang biasa begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan ini kita harus mendidik masyarakat. Bukan hanya lansianya saja, mendidik masyarakat bahwa masyarakat itu juga melihat lansia ini bukan subjek yang sudah tua, yang sudah hilang, katanya sebentar lagi mati dan sebagainya, tapi sebagai orang juga manusia yang masih punya martabat. Nah, ini bagaimana menanganinya. Lalu kepada juga mengenai olahraga tadi itu yang tadi ditimbulkan mengenai jalan kaki. Kalau dengan treadmill itu, dengan jalan kaki itu bagaimana? Baik mana? Nah, itu pertanyaan saya. Ya. Silakan Dr. Yudi dan sorry, saya setuju, no comment. Nomor 1, nomor 2 saya setuju, no comment. Saya rasa semua setuju. Nomor 3, apa bedanya seperti Bu Christina tadi sudah sebutkan antara aktivitas biasa dengan olahraga? Bedanya hormon endorfin, hormon yang membuat kita bahagia. Nah, sekarang kalau treadmill, perlu dipertanyakan dulu, treadmillnya bahagia atau terpaksa? Kalau terpaksa, maka itu sama saja dengan aktivitas bersih-bersih rumah. Tidak ada hormon endorfin yang keluar. Tapi kalau dilakukan dengan happy, itu olahraga. Begitu, Bu Uri. Ya. Thank you. Baik, Bu Christine. Bu Christina. Ya. Saya sama dengan Dr. Yudi. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah diungkapkan Bu Uri. Kalau kita sebagai perawat, kalau tidak mendengarkan hal ini, mungkin saja kita juga melakukan hal yang sama. Karena kita nggak pernah tanya, gimana Pak? Senang tadi kegiatan yang kita lakukan? Pasti mereka jawabannya senang. Bapak, Ibu, para lansia ini ketika ada kegiatan apa, kita tanyain, gimana Pak tadi kegiatan? Senang. Tidak akan menjawab sesuatu hal yang mungkin seperti Bu Uri ungkapkan. Mungkin kita nggak tahu hal itu gitu. Saya setuju sekali. Kadang-kadang banyak perawat ataupun orang-orang di sekitar lansia memperlakukan lansia seperti mereka benar-benar sangat membutuhkan pertolongan. Padahal lansia sendiri ingin saya mau bagaimanapun biar bisa terlihat mandiri. Saya masih bisa melakukan sesuatu sehingga harga diri saya juga terlihat lebih gitu. Dibandingkan yang useless nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Ya, saya setuju sekali Bu Uri. Dan untuk tadi yang treadmill dan olahraga, nah itu bedanya apa? Kalau saya sih lebih selain dengan happy-nya itu, saya lebih melihat ketika kita berjalan-jalan keluar, itu kita melihat sesuatu yang lain, pemandangan, atau mungkin bisa bercakap-cakap dengan orang lain yang kita temui waktu kita berjalan dan sebagainya. Nah, itu juga sebagai hal yang mungkin lebih baik dibandingkan kita treadmill di rumah, di dalam ruangan gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya tidak anjurkan Bu Uri ya.
Oh, saya masih treadmill. Enggak, maksudnya jalan-jalan di luar. Saya Oh, tidak anjurkan. saya lebih suka treadmill karena waktunya. Jadi saya bisa mengatur waktu itu Fleksibel. 30 menit ya 30 menit gitu. Ya. Terima kasih. Ya, Baik, terima saya kenal Bu Wuri ini olahraganya sangat luar biasa, renang segala ya Bu ya. Dulu. Dari apa namanya usia muda kayaknya renangnya cukup rutin gitu. Jadi kesehatannya sangat terjaga. Baik, berikutnya Suster Ludovika, silakan. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih sekali kepada Dr. Yudi ya, sangat lengkap ulasannya dari segi biologi, psikologis dan sosial. Ya, dan terkait dengan itu juga dilengkapi dengan Bu Christine. Yang ingin saya tanyakan, Dok, tentang RAN tadi, Rencana Aksi Nasional, karena saya lihat di sini sesuatu yang mungkin bisa nanti diaplikasikan di kegiatan programnya, itu mengenai nomor 5, strategi nomor 5-6. Tadi saya kira sangat bagus dokter mengatakan, peran serta keluarga itu nomor 5 dan 6, peran serta lansia sendiri. Saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Bu Christine, bahwa lansia itu sebenarnya 49% sampai 50% masih produktif. Dan saya kira pesan pastoral juga mengharapkan memang lansia itu tidak untuk dijaga dan diapa, tapi mereka juga bisa berperan serta dalam komunitas iman. Nah, pertanyaan saya, Dok, kira-kira strategi apa yang bisa gambarannya seperti apa? Peran serta keluarga itu bisa dikembangkan dan juga peran serta lansia itu untuk komunitasnya atau masih bisa dalam bisa diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan begitu. Baik, karena pertanyaannya sejalan dengan Pak Harjanto, saya bacakan ya dalam Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2016-19 pada strategi 5 dan 6 bagaimana gambaran kira-kira yang bisa kita lakukan dalam komisi lansia ini. Silahkan ditanggapi Dr. Yudi dan juga Bu Christina. Ya, terima kasih Suster dan Pak Harjanto. Poin 5 atau strategi nomor 5 dan strategi nomor 6 ini peluang kita sinergi. Komisi Lansia Gereja sinergi dengan pemerintah, ya. Tetapi pemerintah itu kan bahasanya apa itu ya? Namanya bahasa strategi itu masih bahasa awang-awang. Kita belum bisa terjemahkan bagaimana. Nah, kita terjemahkan saja, kita ambil kesepakatan nanti bersama bagaimana menerjemahkan strategi 5 dan 6, ya. Tapi saya punya pemikiran begini. Strategi 5 dan 6 seperti pesan pemerintah, kita harus libatkan keluarga. Lalu Bu Wuri tadi sudah sampaikan, seringkali keluarga yang bikin masalah bagi lansia. Bukan lansianya itu sendiri, ya, tapi keluarga yang bikin terlalu memanjakan lansia. Yang kita harus rubah dalam keluarga itu mindset-nya. Mindset-nya. Nah, bagaimana caranya kita rubah mindset? Ya kita harus beri pengetahuan pertama kali. Mungkin kita adakan seperti seminar atau pendampingan atau apapun yang kita bisa lakukan nanti. Dan yang kita bisa bicarakan bersama. Begitu, Suster. Baik. Yang nomor 6, Dok. Oh, yang masih ada ini ya. Silakan, Suster. Yang nomor 6 nanti kita bicarakan bersama, Suster. Nanti kita bicarakan bersama. Kita mau adakan program yang bagaimana. Di dalam raker ya, Dr. Yudi ya. Nanti kan ada raker ya, komisi lansia ya. Oke, baik. Bu Christina ada tambahan? Silakan. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, tadi yang nomor 5, di mana kita meminta untuk keluarga juga campur tangan,
selain dalam kita memberikan edukasi seperti yang tadi Dokter Yudi sudah bilang, supaya kita nanti dengan keluarga memiliki satu persepsi untuk bagaimana cara memperlakukan para lansia di rumah, gitu ya. Dan yang berikutnya mungkin kita juga bisa, kalau di paroki saya di Bali, para panitia atau yang masuk dalam organisasi di komisi lansia itu adalah juga orang-orang yang belum lansia, pralansia. Jadi pralansia ini juga ikut di dalam komisi lansia supaya mereka juga mengetahui bagaimana cara melakukan treat terhadap lansia ini berikutnya dan bagaimana nantinya mereka ketika menjadi lansia, begitu. Ini seperti itu. Jadi pralansia ini sudah terlatih terlebih dahulu, kira-kira kalau saya jadi lansia seperti apa dan bagaimana saya ingin ditreat sehingga saya juga mentreat lansia itu sama dengan apa yang saya inginkan. Begitu kira-kira. Kalau yang keenam, Bu Uri sendiri ini sudah tergabung di sini ya, berarti kan sudah mengikut sertakan Bu Uri sebagai lansia di dalam ini. Nah, ini juga termasuk di dalamnya, ya. Jadi kita juga dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kepanitiaan itu juga kita perlu ambil dari lagi pakai ini. Sehingga kita juga bisa menggali keinginan lansia yang nanti kita rembukan kembali dalam raker. Kira-kira Romo untuk Bu Suster dan juga Pak Harjanto. Oke, baik. Terjawab ya Suster ya? Ya, baik. Selanjutnya Pak Robin, silakan Pak Robin untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Pak Robin belum unmute. Oh, kayaknya nge-lag ya. Oh, ya. Sambil menunggu Sudah, ini Bu. ada pertanyaan dari Pak Yohanes. Kemudian program untuk lansia sebaiknya dipertimbangkan faktor aktivitas dan faktor komunikasi. Ini maksudnya masukan atau bagaimana Pak Yohanes, bisa on mic? Halo, sudah masuk belum? Ya Pak Robin. Saya konfirmasi ke Pak Yohanes ya. Monggo Pak Yohanes ditanggapi. Masukan ya atau gimana? Ya, seperti selamat malam Romo dan Dokter Yudi. Selamat malam Pak Yohanes. Ibu Christine, teman-teman semuanya. Seperti tadi pertanyaannya Ibu Florentina, bahwa preventif sebelum mereka lansia ya. Misalnya beberapa penyakit. Saya kira memang seperti yang diungkapkan oleh Dokter Yudi tadi. Penyakit hipertensi, penyakit apa yang lansia, pada waktu lansia muncul, sebenarnya itu bukan tiba-tiba ya. Banyak orang bilang, wah stroke itu tiba-tiba, penyakit tiba-tiba, padahal bukan. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu mereka sudah menderita penyakit diabetes, ya, penyakit kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, dan seterusnya. Tapi pada waktu pas umur 65, 70, atau 61, 22, tiba-tiba stroke. Tiba-tiba stroke, dalam tanda kutip tiba-tiba stroke. Jadi menjawab pertanyaan tadi Pak Florentina, preventifnya, ya saya kira Dokter Yudi mungkin perlu suatu program yang sesuai dengan Ibu Christine tadi, bahwa panitia nanti atau seksi atau bidan lansia tadi jangan melulu seperti usia saya sudah 67 tahun, itu tidak. Saya kira barangkali justru saya tidak perlu dimasukkan ke dalam itu, misalnya seperti itu. Tetapi anggota-anggota itu sebaiknya pada usia 50, 55, 60, terus bahkan kalau saya bisa usulkan bahwa OMK itu perlu sekali. Karena mereka secara tidak langsung di dalam rumah tangga, di dalam satu kelompok rumah tangga tadi, itu mereka mempunyai peranan. Mereka juga punya peranan untuk memberikan advies kepada orang tuanya mungkin, atau mereka punya perilaku yang mungkin akan diperbaiki mulai dari dalam OMK-nya tadi, sehingga lansia pada waktu tahun 2040 nanti lansianya banyak, tapi masalahnya tidak ada. Itu yang kita harapkan. Terima kasih, seperti itu. Ya, oke. Baik Pak Yohanes, mau ditanggapi Dokter Yudi dan Bu Christina, silakan.
Boleh saya tanggapi, Bu Yuni? Boleh dokter, silakan. Pak Yohanes, saya agak berat dikit pakai teori ya Pak Yohanes ya. Tidak apa-apa ya, namanya dosen tuh kadang-kadang harus pakai teori. Jadi kalau bicara preventif, pencegahan, itu ada levelnya. Ada yang namanya primary prevention, ada secondary prevention, ada tertiary prevention. Ya. Kalau primary prevention, lansianya ini belum sakit, Pak Yohanes. Belum sakit. Mungkin dia belum hipertensi, tapi kita sudah edukasi, konseling pernikahan, dan sebagainya. Belum sakit. Kalau secondary, dia sudah sakit. Preventionnya kita beri obat-obatan, sehingga sakitnya tidak tambah parah. Kalau tertiary, itu sudah sakit, kita cegah jangan sampai komplikasi. Kalau hipertensi, komplikasi stroke. Nah, stroke-nya yang kita cegah, itu pencegahan juga. Nah, tetapi pada lansia, itu yang paling tepat, itu namanya primordial prevention. Primordial prevention. Primordial prevention itu jauh sekali sebelum dia jadi lansia. Kapan? Pada saat dia janin, pada saat dia baby, pada saat dia anak, remaja, dewasa, itu sudah disiapkan menjadi lansia yang sukses. Jadi primordial prevention jauh di depan. Begitu Pak Yohanes. Oke, baik. Menjawab ya Pak Yohanes ya. Oke, baik. Bu Christina, mungkin ada tambahan? Silakan. Ya, mungkin kalau tadi Dokter Yudi tentang itu, saya mungkin tentang hal yang berikutnya. Yang kata Pak Yohanes, kalau saya nggak usah dimasukkan, gitu ya. Yang pralansia saja, gitu. Kalau saya kurang setuju, Pak. Karena saya sebagai yang pralansia ini, saya juga membutuhkan pengalaman-pengalaman dari Bapak, dan juga sharing dari Bapak untuk melengkapi apa yang sebenarnya lansia ini inginkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita saling membantu dan bersinergi. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Christina. Baik, berikutnya silakan Pak Robin. Ya, baik Bu. Ada 3 hal yang ingin saya bicarakan di sini. Itu konotasi lansia itu image-nya itu langsung seolah-olah tidak berdaya. Makanya waktu di gereja Sidoarjo itu sampai usianya bukan dinamakan lansia lagi, usia apa gitu saya lupa. Nah, kebetulan saya asisten imam yang dulunya itu juga banyak sekali orang-orang tua yang aktif di situ karena mereka suka banget gitu loh melayani, tapi sekarang sudah dibatasi umurnya. Nah, ini kalau kita sharing di sana yang dibicarakan itu pasti masalah penyakit terus. Batuk lah, mengguk lah, inilah karena itu memang usia-usia yang rawan di situ ya. Nah, kita berharap dengan program ini image lansia itu berubah menjadi sesuatu yang lebih bagus supaya kita lebih bersemangat untuk orang-orang lansia karena biasanya lansia tuh cuma disuruh nyanyi-nyanyi, disuruh apa, gembira-gembira, tapi sebetulnya yang dia inginkan dihargai dan masih melayani. Itu nomor 1. Kedua tentang program pemerintah tadi ya. Ibu saya kena diabetes 30 tahun yang lalu. Ya, sampai sekarang programnya bagus banget. Jadi ditangani oleh 1 orang ya dokter itu terus dia cek terus gula darahnya cek terus 2. Sampai suatu saat itu ibu saya itu diet ketat. Dokternya suruh ini enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, cuma di rumah tok sampai kita tuh bingung mau ngajak makan tuh enggak mau dia. Karena dia ikutin saran dokter. Sampai sekarang 3 tahun yang lalu ibu saya kena stroke ringan. Ya, stroke ringan tapi kondisinya masih bisa berjalan, cuman selama proses yang dari umur 55 sampai sekarang umurnya 80. Nah, itu yang menyebabkan beda itu adalah apa? Dia itu menganggap kita masih seperti anak kecil. Jadi kita tuh dianggap harus ngikutin dia terus. Padahal itu yang kita lakukan, wah ibu itu sudah nggak benar. Ya kan? Nah, tapi karena ibu saya itu senangnya modis, gitu. Kalau bicara masa uang tuh sampai sekarang inget, tapi
bukan pikun lagi, tapi masalah yang uang itu masih sampai sekarang, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah proses yang ada di situ itu tergantung dari karakter orangnya, ya. Terus program pemerintah tadi bagus, dia kasih program yang dikasih obat ini, tapi akhir-akhir ini setelah umur 78 tahun yang dikasih obat itu hanya vitamin aja. Dokternya bilang, sudah Bu, minum ini aja, wis faktor usia gitu. Saya nggak tahu apakah benar enggak, tapi yang jelas dari program yang lama itu dokter yang bilang itu bagus banget, kita dicek, dikasih obat, dikasih ini, tapi 2 tahun ini hanya dikasih vitamin aja. Ya, itu share saya. Semoga gereja juga bisa memahami tentang program yang pemerintah itu, karena itu bagus banget menurut saya, karena dia juga berjalan dengan baik. Ibu saya sampai umur 80 ini masih terlihat ya energik walaupun stroke ringan. Cuma ya itu masalah yang kita masih dianggap anak kecil, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah kita terhadap generasi milenial ini. Ya, kita nggak tahu, anak-anak kita kan sekarang kondisinya kan beda sama sekarang. Bagaimana kita menyiapkan lansia itu kalau sampai ditinggal sama anak-anaknya, itu yang penting. Karena 2 tahun yang lalu saya anjang sana ke panti jompo sama anak-anak biak, banyak yang menangis kangen cucunya, kangen ininya. Nah, sebetulnya itu bisa disiasatin sama gereja enggak? Kalau bahwa itu suatu proses program yang ada di gereja, bahwa hidup itu indah. Gitu. Makasih, Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Robin. Monggo Bu Christine dan Dr. Yudi menanggapi. Bu Christine dulu mungkin ya, supaya Dr. Yudi tidak selalu terdepan untuk bicara gitu. Silakan Bu Christine, supaya ada jeda dokter ya. Ya, terima kasih. Saya mungkin menanggapi yang itu aja ya Bu, dari segi program tadi pemerintah, bahwa tadi kalau ibunya dikasih 2 tahun lalu bagus dan sebagainya. Nah, itu kita harus mengkaji lebih jauh tentang itu. Saya nggak bisa memberikan opini begitu saja. Memang kalau seperti yang Bapak bilang tadi, memang harusnya seperti itu. Kadang-kadang kita kalau cek tensi aja gitu, kadang-kadang orang cuma bilang gini, ngapain sih cek tensi? Padahal hipertensi itu sangat ditakuti ya. Tapi kalau kita bilang cek tensi doang, nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Kadang ada persepsi yang seperti itu, kayak nggak ada gunanya gitu. Padahal itu sangat penting kita lakukan supaya nantinya kita tahu bahwa oh ini kita dalam tahap hipertensi atau prahipertensi yang bisa nantinya dicegah. Nah, itu juga termasuk dalam pencegahan selain tadi olahraga dan pola makan yang sudah kita bicarakan. Nah, untuk yang tadi dokternya dan sebagainya, saya tidak bisa menanggapi itu karena kenapa dikasih vitamin sekarang, karena tidak mengetahui juga kondisi dari ibu seperti apa ya Pak. Itu. Lalu yang berikutnya tentang apa tadi? Milenial dan beradaptasi. Nah, saya pernah melakukan suatu penelitian tentang bagaimana tingkat depresi menggunakan GDS antara lansia yang ada di panti jompo atau panti werda dengan lansia yang tinggal dengan keluarganya. Ternyata memang hal itu terjadi ya Pak. Kesedihan yang seperti Bapak ungkapkan tadi, bahwa lansia yang ada di panti jompo atau panti werda lebih mengalami seperti mereka merasa ditinggalkan, loneliness, sendiri dan sebagainya. Walaupun di situ ada orang-orang yang seusia mereka. Nah, ini kenapa kita bilang bahwa nggak bisa kalau kita hanya bilang oh, ini gereja harus turut ambil bagian dan sebagainya. Ya kalau gerejanya juga punya andil di dalam panti itu, ya seperti yang sekarang suster mengelola panti yang ada dan sebagainya, mungkin kita bisa ikut bersama-sama bersinergi, bahwa panti juga mungkin bisa mengadakan suatu kegiatan atau mungkin ada sesuatu hal yang rutin bisa dilakukan sehingga keluarga ini benar-benar bisa mengunjungi para lansia yang ada di panti, seperti itu kira-kira. Karena kalau saya bilang untuk gereja saja yang ini mungkin nggak bisa, karena kita itu kalau masuk dalam panti berarti itu
ada lingkup organisasinya juga, sehingga mungkin kita sarankan kepada panti-panti untuk mengadakan suatu kegiatan yang nantinya bisa digunakan untuk menjalin kedekatan atau menjalin hubungan yang lebih baik lagi antara lansia dan keluarga yang tidak tinggal serumah, seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Yun. Iya, terima kasih Bu Christina. Monggo Dr. Yudi, silakan. Saya tambahkan punyanya Bu Christina. Baik. Yang pertama, saya setuju dengan ceritanya Pak Robin. Khususnya yang menyatakan bahwa masalahnya itu pada lansia dan pada keluarga. Keluarga menganggap lansia itu harus dijaga, dijaganya berlebih-lebihan. Lansia juga begitu, menganggap anaknya itu masih anak, jadi masih anak-anak. Jadi mindset dua-duanya keliru. Jadi sasarannya nanti harus dua-duanya, keluarga dan lansia. Nah, sekarang yang tentang kesehatan. Saya jadi terpikirkan di puskesmas itu posyandunya namanya posyandu santun lansia. Posyandu santun lansia. Kalau dilihat secara sekilas, bedanya apa? Puskesmasnya untuk registrasi saja sudah dibedakan lansia dengan non-lansia. Karena lansia kan kalau registrasi kadang-kadang harus berdiri agak lama. Kemudian ada tempat naik kursi roda. Ada pegangan tangan. Untuk obat, mereka tidak perlu antri. Petugasnya yang datang ke tempat duduk. Itu yang dilakukan di puskesmas. Ini juga kita bisa lakukan di gereja yang punya poliklinik. Gereja-gereja yang punya poliklinik harus pro dengan kegiatan-kegiatan lansia. Nah, ini bagaimana cara ngaturnya kita nanti. Bagaimana poliklinik gereja itu ada program pro lansia, terutama dalam kesehatan ya. Nah, begitu Pak Robin. Ya, terima kasih Dr. Yudi. Sudah tertanggapi ya Pak Robin ya. Sekarang di rumah sakit itu sekarang online, jadi mereka tidak perlu nunggu. Kamu dikasih nomor jam sekian sampai sekian, jadi sekarang lebih enak. Ya cuma pertanyaan saya, obatnya cuma sekarang vitamin aja dengan usia 80 ya. Saya nggak tahu memang itu apakah program pemerintah atau memang sudah dianggap sepuh karena memang organ tubuhnya sudah nggak, akhirnya dikasih vitamin aja untuk kekebalan, itu yang saya nggak tahu. Cuman itu sharing saya aja. Cuma program pemerintah itu bagus banget. Saya lihat bahwa yang lansia barang udah dikasih di online, oh kamu datang jam sekian, nggak akan tunggu lama-lama. Bahkan kursi roda pun sudah disiapin. Itu yang saya tahu, karena saya sering kalau pulang ke Semarang gitu sering antri. Ya, baik. Terima kasih sharingnya Pak Robin. Baik, Bu Uri mau menanggapi? Silakan Bu, on mic Bu. Mengenai vitamin dan sebagainya itu atau obat, itu juga masalahnya yang saya dengar dari kakak saya yang berusia 91 tahun, itu oleh dokter memang dikatakan sudah Bu, tidak perlu vitamin kalau makanannya sudah cukup. Jadi mungkin juga menjaga sesuatu yang over ya. Jadi mungkin kelebihan vitamin atau apa, atau mungkin ditakutkan kalau misalnya dia minum obat terlalu banyak dengan usianya itu, terus kemudian ginjalnya dan sebagainya tidak bisa mengolah dan sebagainya. Mungkin dokter lebih tahu internisnya ya mungkin ya, lebih tahu keadaan pasiennya ya. Seperti itu mungkin. Ya, itu tambahan saya. Baik, terima kasih. Saya juga mengalami yang sama. Oke, baik. Di chat ada pertanyaan atau pernyataan ini dari Bu Ratna, nanti bisa on mic ya Bu Ratna Guna. Oke, saya berpikir rentang waktu lansia sangat panjang, yang membedakan antara lansia yang masih produktif sampai lansia yang sudah dependen. Kebutuhannya sangat berbeda, sehingga pembicaraan kita akan lebih jelas. Makasih, ini maksudnya gimana ya, Bu Ratna Guna yang menyampaikan. Kemudian nanti bisa on mic
karena ini sejalan dengan yang atau ditanggapi oleh Pak Yohanes, saya setuju Bu Ratna Guna, betul program dari gereja atau bidang lansia sebaiknya disesuaikan dengan usia keperluan masing-masing sehingga pengurus bidang lansianya ini perlu dibicarakan. Mungkin bisa diperjelas ya Bu Ratna, silakan. Bu Ratna masih ada kan? Selamat malam. Oh iya, malam Bu Ratna, silakan. Saya mau sharing yang sudah alami, sehingga saya punya pendapat yang tadi. Ya, dulu waktu saya kuliah di WM, itu sekitar 20 tahun yang lalu ya, itu saya ingat WM itu kan Pak Maramis mengadakan program untuk lansia. Pemberdayaan senior. Pemberdayaan yang di apa itu PLP ya, itu kan berperiode beberapa. Seingat saya itu kan acaranya kayak senam bersama, terus ngomong-ngomong, terus yang diarahkan itu ke ini apa mendengarkan ceramah buat orang para lansia ke sana ya. Lalu itu juga diarahkan supaya mereka tuh lebih happy, kumpul-kumpul, dan bahkan kelihatannya diarahkan untuk jadi kayak rumah singgah gitu ya. Mereka kalau setiap kesepian itu mereka bisa ke sana, bisa berkumpul dengan yang sesama lansia. Ingat saya tuh begitu, dan kelihatannya peminatnya itu juga nggak terlalu banyak ya. Kalau saya simpulkan, itu rasanya kalau lansia di Indonesia ini memang untuk bepergian itu tidak mudah. Ya. Jadi mereka itu kayak dilindungi di rumah, disuruh diam di rumah gitulah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya. Sekarang saya mengalami mama saya yang umur 89 tahun itu dependen. Jadi saya sebagai keluarga satu-satunya anak di Surabaya itu mengalami kayak kebingungan gitu. Jadi ini kan saya sharing supaya yang lain tuh tahu kalau keluarganya lansia itu bagaimana kebutuhannya gitu loh Bu. Jadi saya sharingnya itu tujuannya itu. Ya. Jadi itu dirawat, lalu keadaannya tuh tetap semakin mundur, umurnya sudah segitu ya. Jadi banyak sekali detail-detail yang kita tuh bingung. Tapi kalau bolak-balik dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter itu kan nggak cocok toh Bu. Kalau di Indonesia ini apalagi di Surabaya pada posisi COVID kayak gini, itu bukan yang kita butuhkan gitu loh. Dibawa ke rumah sakit untuk ke mana? Ke dokter penyakit dalam, ke dokter penyakit jantung, ke apalagi dokter tulang dan sebagainya. Itu tuh membuat lelah dan membuat semakin terpapar penyakit. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan tuh bagi keluarga itu sebetulnya adalah konfirmasi kalau lansia yang sudah dependen ini sebetulnya itu tuh normal, keadaannya jadi mundur begitu, atau itu memang harus ke dokter dan ke dokter yang mana gitu loh. Bukan cuma yang rutin-rutin periksa-periksa bolak-balik datang ke rumah sakit. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga yang saya alami itu lumayan mendapat info dari itu loh. Zoom-nya dokter Zoom atau YouTube ya. Dari Profesor Probo Suseno, geriatrinya dokter geriatri di UGM.
Nah, itu penjelasannya itu sudah kayak 12 kali dengan topik yang macam-macam. Dari situ orang itu sebelum ini ya, sebelum apa namanya, sebelum hari H-nya itu bisa mengajukan pertanyaan ke grup chat-nya itu. Jadi itu ada unsur individualnya. Lalu selain itu kita juga topik berbeda-beda itu lumayan bisa membuat kita itu lebih tahu gitu kalau harus apa. Misalnya yang kemarin terakhir itu yang ke-12 itu tentang sembelit pada orang tua. Itu kan urusan satu itu aja sangat detail. Ada yang sembelit, ada yang sudah tidak bisa mengendalikan BAB-nya atau BAK-nya kayak gitu-gitu, pokoknya banyak. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya dari tadi ini saya mendengarkan itu saya masih bingung gitu loh. Antara ini nih mau lansia yang kita sendiri yang umur 50, 60 atau yang bahasannya itu sampai yang dependen, sebab kita yang umur 60 itu harus merawat yang umur 70, 80 kan. Gitu. Jadi ini sasarannya yang mana? Itu. Terima kasih. Baik, Bu Ratna penjelasannya. Pak Yohanes ada tambahan mungkin karena ini tadi mengkonfirmasi Bu Ratna, ya. Ya, terima kasih. Ya, memang seperti Bu Ratna memang begitu ya. Jadi saya di gereja juga beberapa kali juga berbicara di lansia juga. Memang kelihatannya itu komunikasi itu penting sekali. Jadi yang seperti tadi Ibu Ratna mengatakan bahwa usia 80 tahun, banyak rewelnya dan seterusnya, dan kadang-kadang masih bisa aktif dan seterusnya, itu memang masih banyak. Pengalaman saya juga punya nenek, punya mertua, punya apa, banyak. Ya. Dan saya juga melayani juga di gereja untuk lansia-lansia juga. Karakter orang itu memang berbeda-beda, satu, itu pasti. Tetapi dalam hal ini, kita sebagai bidan di dalam bidang lansia nanti yang akan kita bentuk nanti, seharusnya kita sudah punya konsep yang besar, ya, kita punya konsep yang besar bahwa masalah ini sudah muncul sebelum kita bentuk komisi-komisinya misalnya atau seksi-seksinya misalnya. Jadi kita sudah harus punya konsep yang besar. Jadi ini lansia yang kita inginkan seperti Dokter Yudi mengatakan dari primordial dan sampai dependent itu memang betul. Tetapi apakah bidan yang kita bentuk nanti ini, apakah sudah bisa mencakup seperti itu? Nah, kalau kita mau mencakup seperti itu, apakah kita harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari mana? Primordial itu tidak mudah. Apakah perlu seorang dokter anak, seorang dokter kandungan? Seperti pada usia 80-an, kita perlu seorang geriatri, perlu seorang ortopedi. Ya, jadi saya kira sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita mulai jalan, barangkali kalau kebetulan kesempatan ini yang begitu bagus, Romo Didi sudah mendengarkan begitu banyak keluhan atau begitu banyak pengalaman-pengalaman yang sudah bisa secara garis besar kita sudah bisa membuat suatu frame. Oh, ternyata lansia programnya seperti ini. Kita harus mulai dari seperti Ibu Tina mengatakan bahwa ini perlu suatu komunikasi, aktivitas, olahraga. Ya toh? Dokter Yudi mengatakan kita harus dari segi kesehatannya harus diperbaiki, apanya harus diperbaiki. Atau mulai dari primordial atau mulai dari preventif primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi kalau kita sudah mulai begini, barangkali itu Romo Didi sebagai moderator nanti, ya, barangkali akan sudah punya gambaran. Oh, ternyata ini perlu. Pralansia kita perlu berapa orang? Misalnya 50 sampai 56 atau 59 itu perlu di bidang ini. OKM, perlu juga OKM ini perlu dimasukkan mereka di dalam bidang apa atau seksi apa gitu ya. Atau dokter anak misalnya harus dimasukkan di seksi apa. Supaya nanti pada waktu ya setiap kita harapkan bahwa bidan ini akan mengalami suatu ya katakanlah pendidikan atau apa saja seminar untuk lansia-lansia atau pralansia nanti
supaya kita bisa mencakup hal-hal yang seperti tadi Dr. Yudi katakan, dari primordial sampai ke dependent. Luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Yohanes. Dr. Yudi dan Bu Christina akan menanggapi, monggo silahkan. Dari yang Bu Ratna tadi ya, sama Pak Yohanes. Kalau dari saya setuju dengan ceritanya Bu Ratna, saya setuju dengan pendapatnya Pak Yohanes. Dua-duanya kita harus dengar. Kemudian satu lagi yang penting yang saya lihat ini dari Suster Lucia, saya juga setuju dengan Suster Lucia, kita harus dengar dari para lansia langsung, cerita-ceritanya. Itu saja. Ya, Bu Christina. Ya, saya benar setuju juga untuk dua pendapat tadi dari Pak Yohanes maupun Bu Ratna, sehingga mungkin nanti Romo Didik dan kita sebagai orang-orang yang berada di dalam Komisi Lansia dapat mendiskusikan lebih lanjut kira-kira kita ini mau jalannya seperti apa. Nah, inilah pentingnya kenapa kita melakukan pertemuan ini. Nah, supaya mendapatkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang ada kepentingan terhadap lansia maupun orangnya sendiri sebagai lansia untuk bisa men-sharingkan apa sebenarnya kebutuhannya, sehingga benar kita ini benar ada di jalur yang tepat untuk membuat kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita lakukan. Seperti itu saya kira. Ya. Oke, baik. Boleh Bu Yeni? Ya, silakan Bu Uri. Ya. Saya nambah sedikit saja. Jadi dari pembicaraan saya dengan Romo Didik sebelum komisi ini dibentuk, jadi justru karena bervariasinya dari usia, dari kelompok, dari karakter dan sebagainya para lansia ini, kita nanti bisa memberikan kesempatan bagi yang lansia muda yang masih senang untuk memberikan layanan, untuk memberikan apa yang jadi passionnya dia apa, itu diberikan kepada yang lansia yang tua. Sedangkan lansia yang tua mungkin dia dapat memberikan apa? Saya melihat itu lansia ini bukan apa, tapi mereka itu masih bisa memberikan dirinya gitu. Jadi di sini sambil mereka itu memberikan dirinya, mereka itu meningkatkan harga diri mereka sendiri. Oh, saya masih bisa berbuat sesuatu. Gitu. Di sini kita juga meningkatkan spiritualitas mereka dalam arti bahwa mereka itu dengan makin dekat dengan Tuhan Yesus, itu mereka kemudian mengambil jalan-jalan yang dilakukan oleh Yesus selama di dalam waktu di dunia ini, itu dan kemudian itu nanti, oh saya tak seperti ini, saya seperti ini. Jadi ada lansia pun itu masih dapat memberikan passionnya gitu. Jadi mereka belum mati. Ya itu gitu loh. Jadi mereka masih bisa apapun, dan ini akan diberikan kesempatan bagi mereka untuk memilih. Bukan kita memberikan ini harus ini harus ini, enggak. Mereka diajak bicara. Mereka adalah orang-orang yang kita hargai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, inilah nanti bentuknya yang gerak dari Komisi Lansia ini, harapannya seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih Bu Uri tanggapannya dan tambahannya. Ini juga ada tanggapan dari Suster Lucia. Bagus sekali sharing dari Bu Ratna, berarti kita harus mendengarkan kebutuhan-kebutuhan para lansia, kemudian programnya dikombinasi agar kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih tanggapannya, Suster. Kemudian ini ada pertanyaan atau mungkin ini ya tambahan diskusi dari Suster Clemencia. Bagaimana kalau lansia sudah pakai kursi roda yang sudah bed rest dan masih sudah di tempat tidur? Olahraga yang baik caranya seperti apa ya? Silahkan ditanggapi Bu Christina dan juga Dr. Yudi. Baik. Dari saya mungkin ya, Suster, biasanya kita ada namanya latihan range of motion atau ROM ya. Jadi latihan ini ada berbagai jenis,
ada latihan pasif, ada aktif asistif. Nah, itu gunanya untuk mempertahankan fleksibilitas pada kekuatan ototnya, ya, juga mempertahankan fungsi jantungnya dan juga mencegah kontraktur bagi pasien-pasien yang mengalami tadi bed rest atau mungkin yang di kursi roda. Nah, itu bisa dicari, mungkin suster bisa mencari di YouTube, banyak, kita ketik aja ROM gitu. Nah, itu akan keluar bagaimana sih gerakan-gerakan itu dan berapa lama dan sebagainya, itu ada semua. Saya rasa itu, suster. Ya, sama dengan Bu Christina, olahraganya sudah banyak di YouTube, kita sudah banyak saksikan. Tapi intinya dua, gerakan melatih fleksibilitas dan kekuatan. Dua kata kunci, fleksibilitas dan kekuatan. Dan pernafasan. Dan pernafasan, boleh ya, ditambahkan satu. Itu sedikit, di Australia itu ada untuk di rumah jompo itu, ya pada usia itu para orang tua ini dengan diajari tai chi, tapi tai chi chair tai chi, jadi mereka melakukannya dengan duduk, jadi pakai kursi roda, mereka memainkan tai chi itu, jadi macam-macam sebetulnya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ini ada Pak Karel ya, ingin sharing tentang lansia di Paroki Salib Suci. Monggo Pak, ini sangat diperlukan juga ini. Monggo Pak Karel. Pak Karel. Baik, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebetulnya sama seperti yang materi-materi sebelumnya sudah disampaikan oleh Prof. Maramis, juga Dr. Yudi, dan teman-teman sekalian juga. Itu sebetulnya saya mau sedikit cerita tentang lansia di Paroki Salib Suci. Kebetulan tahun 2000, jadi sekarang sudah berumur 20 tahun ya lansia di Salib Suci. Jadi tahun 2000 itu saya diminta oleh Romo Heri Verbahoren almarhum untuk mendirikan lansia Paroki Salib Suci yang sampai hari ini sebetulnya sudah kebetulan yang namanya lansia Gloria. Jadi kita buat nomor NRP itu sampai 853 lansia di paroki kita. Tetapi dari tahun 2000 sampai 2021 ini itu sudah banyak yang meninggal, sehingga yang tertulis sekarang tinggal 351 lansia. Sebetulnya sama seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa lansia kita ini nggak mau dimanja. Itu yang jelas. Dari 20 tahun kita berkecimpung di ini, di lansia paroki, itu rata-rata yaitu mereka tidak mau dimanja. Kesatu itu. Kedua, itu untuk hobi yang mereka inginkan, selalu mereka pengen sekali wisata rohani. Sehingga di paroki kita, itu wisata rohani, itu setiap tahun pasti sekali. Kecuali pandemi ini berhenti. Wisatanya juga pertama kali saya membawa lansia itu ke Sawiran, terus setelah itu ke apa namanya, Gria Semadi, Gencius itu, terus juga yang terakhir tuh sampai ke Ganjuran. Kalau kita pikir sekali ke Ganjuran ya, kalau lansia itu dengan naik bus yang begitu panjang jaraknya, kita mikir tuh pasti lelah dan lain-lain. Tetapi mereka gembira. Dan mereka pesertanya itu ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun sekian, itu masih kuat-kuat semua. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa lansia itu tidak mau dimanja. Mereka selalu pengen mandiri. Gitu. Dan dari yang pengalaman yang sudah, pada 15 tahun yang lalu, ada lansia yang kakinya udah diamputasi. Kakinya satu.
cuman tinggal diamputasi. Waktu itu kita mengadakan lomba di Sawiran, mereka ikut. Bahkan istrinya sendiri bilang, itu kalau di rumah Pak, dia nggak mau jalan. Tapi di Sawiran, begitu ketemu lansia-lansia yang lain, dia mau ikut lomba. Sampai istrinya bingung-bingung juga. Nah, justru itu kalau bisa diambil kesimpulan bahwa perlu hiburan daripada lansia-lansia kita yang ada. Dan itu pun waktu itu kan setiap berangkat itu kan butuh biaya juga. Biaya untuk pergi ke luar kota segala macam. Sampai terakhir itu ada temen yang juga pralansia yang mengurusin, mereka diminta untuk menabung uang untuk berangkat itu tadi. Jadi memang sebetulnya lansia ini kembali lagi yaitu tadi dalam memperlakukan lansia itu kita harus jangan mereka sebagai objek, tapi mereka harus kita buat sebagai subjek. Itu yang terpenting. Dan juga waktu lansia di Salib Suci berdiri tahun 2000, itu tahun 2002 itu kita sudah mulai punya klinik lansia. Dan sampai hari ini dokter-dokternya juga dokter dari paroki. Kita sudah bisa mengumpulkan 14 dokter. Antara lain ya Dr. Louis, Dr. Haryo, terus Dr. Rukma, Dr. Lani, Dr. Endang dari Kaset. Itu semua itu bergabung di tempat kita. Termasuk Dr. Vincent mungkin yang sekarang sudah hijrah ke ini ya, pulang ke timur. Ya, jadi itu semua sebetulnya melengkapi daripada tim dokter itu di kliniknya lansia. Yang sekarang juga pralansia juga ikut di sana. Jadi pada prinsipnya yang perlu saya garis bawahi bahwa lansia ini di dalam pengalaman saya, mereka yaitu tadi, jangan mereka dibuat objek, tetapi mereka aktifkan sebagai subjek di dalam pergaulan mereka juga. Dan yang terakhir kali ini, di masa pandemi, itu komplain lagi para lansia. Karena memang lansia ini paling aktif datang ke gereja. Sampai pun asisten imam itu pun, itu di tempat Salib Suci, itu sekitar 30% itu lansia, di atas 60 tahun. Sehingga akhirnya sekarang dirumahkan semua. Karena di atas 60 tahun, dilarang ke gereja. Lah. Kemarin dikomplain kita dengan lansia. Kenapa lansia nggak boleh ke gereja? Karena instruksi pemerintah di atas 60 nggak boleh. Mereka maksa lagi akan mengadakan misa lansia, khusus lansia yang hadir. Yang ngotot terus begitu. Ini memang sebetulnya kerinduan itu ada di pihak lansia ini sendiri. Dan lansia kita memang waktu sebelum pandemi, itu setiap Sabtu minggu pertama kita mengadakan doa dan renungan bersama setiap hari Sabtu jam 9. Itu pun yang hadir juga cukup banyak. Sekitar 60-70 orang. Cukup banyak juga. Dan itu mereka yang kadang-kadang sudah pakai kursi roda pun juga hadir. Jadi pada prinsipnya kita sebagai pengurus lansia ini nantinya di Keuskupan, kita memberikan wadah bagaimana mengajak lansia, mengaktifkan lansia, dan memberikan perlakuan lansia ini sebagai subjek. Saya pikir itu Bu Yuni. Terima kasih sedikit sharing dari saya. Terima kasih Pak Karel, luar biasa sharingnya ya. Jadi ini menjadi referensi juga dan juga masukan bagi Komisi Lansia untuk nanti ditindaklanjuti. Kemudian ini ada kesaksian Pak Yohanes, saya sendiri sudah lansia 67 tahun, puji syukur pada Tuhan justru masih diberikan kesempatan untuk sebagai presenter di beberapa tempat. Wah keren ya Pak, masih aktif gitu. Kemudian karena waktu Bapak Ibu sudah ada yang undur diri juga, jadi memang sangat luar biasa diskusi, sharing dan pembelajaran yang kita dapat di sesi ketiga dan keempat ini saya akhiri, walaupun nanti diskusi masih bisa berlangsung ya di beberapa kesempatan. Terima kasih Dr. Yudi dan Bu Kristina yang sudah memberikan pemaparan tentang kesehatan lansia dan juga bagaimana lansia menua.
yang ini menjadi trigger ya untuk kita banyak berdiskusi dan memberikan pembelajaran baru menurut saya. Itu juga saya sangat banyak mendapatkan pembelajaran baru juga dari Bapak Ibu Suster yang tadi sudah mendiskusikan tentang tema hari ini. Nah, sebelum ditutup saya mempersilahkan Romo Didi, ada ya Romo Didi ya mungkin memberikan review, tanggapan. Silahkan Romo. Ya, mulai dari sesi pertama sampai tanya jawab ini saya melayang-layang dan dalam dunia mimpi kalau memposisikan diri bagi penggembalaan umat di Keuskupan Surabaya. Ternyata untuk pastoral lansia ada kompleksitas isu dan permasalahan yang memang menjadi lahan pastoral yang sungguh luar biasa. Sebagai gambaran penutup itu menjadi sebuah pengantar agenda kita ke depan ya. Saya coba sharekan beberapa catatan yang saya buat sambil berjalan ini tadi. Caranya share gimana ini? Oke. Iya. Apakah bisa kelihatan? Romo. Bisa, Romo. Ya. Iya, bisa. Untuk slide yang pertama itu sekedar pengenalan bagi kita data. Betapa pentingnya data. Siapa yang hendak kita layani? Ini kita belum memikirkan pralansia. Ini baru lansia di mana praandaian pada waktu itu ketika saya mengumpulkan Maaf Romo, kayaknya yang di-share beda ya Romo. Oh beda? Iya, ini Word yang ke-share di saya. Oh sorry. Iya. Tadi PowerPoint rasanya Romo mau share. Ya. Betul. Sebentar. Word, oke ini. Apakah sudah muncul? Ya, sudah Romo. Oke. Ya, baik. Kita Keuskupan Surabaya, kalau ini tadi kita frame kita ini masing-masing cakupan bayangan kita ini adalah dari individu, pengalaman pribadi sebagai lansia, lalu orang-orang lansia di sekitar kita, di keluarga, atau tetangga kita, teman, famili. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk, karena ruang yang akan kita layani adalah 8 kevikepan. Jadi Keuskupan Surabaya ini ada 8 kevikepan. Belum lagi kevikepan religius, tadi yang pengurusnya adalah Suster Lucia, memang saya undang. Itu adalah Badan Koordinasi Religius. Jadi suster, bruder, para romo yang lansia, itu juga menjadi ruang pastoral yang kita perhitungkan ke depan. Itu masuk dalam wilayah kevikepan religius. Jadi kevikepan lansia yang terbesar itu kevikepan Surabaya Utara ada 5.006 lansia. Surabaya Selatan itu nomor 2. Jadi Salib Suci tadi masuk dalam Surabaya Selatan ini. Bayangkan kalau Salib Suci saja sudah 500 lansia, jadi 7 paroki di kevikepan Surabaya Selatan ada 3.024 lansia. Dan selanjutnya Surabaya Barat itu daerah Yakobus, Redemptor Mundi, sampai Karangpilang, itu adalah 2.517. Jadi di kota Surabaya itu jumlah lansia terbesar memang di wilayah kota Surabaya sampai Sidoarjo. Itu jumlahnya diperkirakan adalah 10.000 lansia.
itu hanya di kota Surabaya. Bayangkan wilayah separuh Jawa Timur di luar kota Surabaya itu sekitar 4.000-an. Jadi 4.000 banding 10.000. Dan 10.000 itu ada di kota Surabaya. Itu kira-kira gambaran cakupan, maka memang pasti fokus pastoral ke depan itu dari sisi jumlah demografis ya. Dari sisi statistik jumlah orang, fokus perhatian di Surabaya tentu lebih besar. Tapi bahwa dari sisi problem-problem yang lain yang kita diperkaya dari materi Prof. Maramis sampai Bu Christina tadi, tentu bukan hanya sekedar jumlah, tapi juga kompleksitas permasalahan bisa saja yang dominan, yang perlu mendapatkan fokus perhatian, bisa saja di luar kota, misalnya. Lalu, apa hakikat Komisi Lansia? Dari musyawarah pastoral, dari refleksinya para romo di kantor koordinasi karya pastoral, dan coba merumuskan apa sih komisi lansia itu? Komisi lansia adalah perangkat pastoral keuskupan yang dibentuk oleh uskup dan bertanggung jawab kepada uskup untuk membantu uskup dalam menggembalakan umat Allah sekeuskupan ini, yakni dalam pembentukan karakter Kristiani para lansia. Yang pertama, pembentukan karakter. Yang kedua, pembentukan karakter ini ditempuh dengan apa? Pembinaan, pendampingan. Tentu ini kita diperkaya dalam seminar ini, pembinaan dalam hal apa? Ternyata bukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga pembinaan peningkatan kesehatan, pembinaan peningkatan kedewasaan mental, psikologis, dan selanjutnya. Maka di situ ada pendampingan. Ternyata kita diperkaya bahwa pendampingan bukan mengobjekkan lansia, tetapi juga dengan partisipatif, dengan pelibatan lansia dalam ruang yang tepat. Pak Robin pasti tahu bahwa saya pernah meminta seorang lansia yang pengen sekali jadi lektor di gereja. Saya bilang bahwa Ibu, kalau Ibu sedang jadi lektor, itu umat seluruh gereja ini terus menghela nafas, khawatir dengan Ibu. Sehingga sebenarnya ruang pelibatan itu bisa dicarikan yang tepat. Tidak harus menjadi lektor, tidak harus menjadi asisten imam, tidak harus menjadi seksi ini, seksi itu. Tetapi ini yang kita pikirkan ke depan, ruang-ruang pelibatan yang sungguh berarti, bermakna dan tepat guna bagi para lansia. Serta pendewasaan hidup iman, itu dalam rangka membentuk karakter Kristiani, itu yang nanti kita bahas di sesi ketiga, di seri ketiga nanti, ini kita fokus di sini. Jadi pendewasaan kehidupan iman pada jenjang usia di atas 60 tahun. Jadi kita tadi Dr. Yudi istilahnya top age, apa tadi ya? Itu batas usia yaitu 60 tahun ke atas. Tetapi kita ini belum terbersit sama sekali pada waktu MUPAS itu tentang pra-lansia. Maka ini yang nanti harus kita sempurnakan lagi rumusan-rumusan ini supaya menjadi lebih tepat. Ya.
Lalu tujuannya Komisi Lansia yaitu menjadi tim pastoral. Jadi kita semua di komisi ini menjadi satu tim yang efektif. Bagaimana bisa efektif? Tentu kita tidak bisa melayani Keuskupan Surabaya kalau tidak punya data Keuskupan Surabaya. Tadi Dr. Yudi dan Bu Kristina bisa memberikan gambaran yang lebih tepat karena apa? Berbasis data. Itu supaya kita nanti Komisi Lansia ini kita juga meningkatkan karya kita, bahwa salah satu bentuk gembala mengenal dombanya itu adalah mengenal dari data-data yang kita himpun. Lalu yang kedua, di samping data yang cukup dan tepat, yang relevan, kita juga terus nanti para pendamping lansia, seksi-seksi lansia itu harapannya semakin kompeten. Maka seperti seminar ini saya rekam, misalnya adalah suatu saat bisa kita jadikan bahan pembelajaran supaya tidak hanya kita yang ikut dalam seminar ini yang menjadi pinter, yang menjadi tahu, tetapi nanti semakin luas orang untuk bisa juga mengalami pencerahan-pencerahan seperti yang kita terima ini. Lalu spirit pelayanan. Jadi kita dalam tim Komisi Lansia, kita terus-menerus untuk mengembangkan spirit pelayanan, dan bukan hanya tim kita nanti juga mendorong, mendiseminasikan spirit ini kepada seksi-seksi di paroki. Dan kita di komisi ini mesti membutuhkan orang relawan-relawan yang semakin banyak. Bayangkan bahwa kita ini nanti di era masa new normal dan selanjutnya itu peranan media sosial akan sangat dominan. Nah, media sosial perlu ditangani oleh tim kreatif, tim grafis, tim teknisi, tekniknya, tim-tim yang lain, dan membutuhkan banyak relawan. Dan disinilah kita akan melibatkan banyak anak muda. Itu akan mensupport, memperkaya tim Komisi Lansia. Ini log frame kerangka umum gambaran apa roadmap peta perjalanan Keuskupan Surabaya selama 10 tahun sampai 2030. Maka cita-cita yang sebenarnya profil umat Katolik Keuskupan Surabaya yang dicita-citakan apa, itu di baris pertama ini. Yaitu setiap orang Katolik termasuk lansia di dalamnya, bagaimana menjadi murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, yaitu murid Kristus yang terus mengembangkan persekutuannya, dewasa imannya, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Jadi bukan hanya untuk kekayaan sendiri lansia, tapi lansia menjadi misionaris bagi lansia yang lain, menjadi misionaris di keluarganya, bagi cucu cicitnya, bagi anak dan menantunya. Itu perutusan ini yang harus kita kembangkan ke depan. Lalu tema-tema ini akan diterjemahkan pada tema katekese, tema pengajaran, menjadi fokus alur pembentukan karakter Kristiani di Keuskupan Surabaya selama 10 tahun di banner warna kuning. Yang kalau saya sederhanakan menjadi ini. Bagaimana mungkin orang lansia Katolik itu sungguh menjadi misionaris kalau tidak mengenal Yesus? Maka titik tolak berangkat pertama
adalah mengenal Yesus. Itu tema katekese lansia selama tahun 2021 itu adalah mengenal Yesus. Lalu tahun 2022 itu menghayati rahmat sakramen. Itu yang dikemas dalam tema bersatu dengan Yesus. Maka bagaimana para lansia sungguh bersyukur dikuatkan oleh rahmat sakramen yang diterimanya. Sakramen pengurapan orang sakit, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen pengakuan dosa, dan selanjutnya. Itu menjadi sumber kekuatan yang menopang pemaknaan hidupnya untuk menjadi bahagia itu bersama Tuhan. Lalu di tahun 2023 bagaimana lansia menghidupi Yesus dalam keluarganya. Itu 2023. Lalu 2024 bagaimana lansia menghidupi Yesus di lingkungannya, di stasinya. Sehingga seorang lansia pada tahun keempat harapannya adalah lansia yang menjadi katekis, yang menjadi pewarta, yang menjadi pemberi kesaksian hidup bersama Yesus bagi warga di lingkungannya. Ini yang akan menjadi alur dan terus ini di pendewasaan paroki bagaimana terlibat nanti kita masa jabatan kita ada di warna kuning ini. Masa kepengurusan lansia, komisi lansia era kita ini ada di warna kuning. Maka yang biru dan merah tidak terlalu saya singgung. Nah, yang sesudah seminar-seminar ini nanti selesai, paling tidak 3 serial seminar ini harapannya kita dari sisi katekese memahami bahwa tema tahunan kita macam apa, lalu juga hasil dari seminar ini kita harapkan bisa menghasilkan program-program atau dalam bahasa pemerintah rencana aksi yang berwujud nanti diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, di sini tentu kita membutuhkan supaya apa? Karena ini habit baru yang mau kita bangun, supaya setiap tahun bisa kita evaluasi. Sampai nanti 4 tahun keempat juga kita buat evaluasi. Lalu tahun ke-6 evaluasi, tahun ke-10 evaluasi lagi, evaluasi umum untuk mengadakan musyawarah pastoral, mendesain rencana strategis 10 tahun berikutnya. Mungkin saya sudah jadi lansia tua, ini nanti sudah nggak sampai ke sana terlibat. Jadi saat ini saya kebetulan terlibat banyak di sini karena menjadi ketua panitianya. Lalu kita mesti mencoba mencari indikator-indikator kalau komisi lansia dan seksi lansia itu sungguh efektif, itu indikatornya apa? Itu yang perlu nanti kita susun supaya bisa kita nilai di akhir masa jabatan kita. Lalu kita selama 2 sampai 4 tahun ini, kita sebenarnya tantangan atau isu strategis yang paling dominan bagi lansia di Keuskupan Surabaya apa? Itu mesti kita temukan dan itu kita dapat dari data. Maka di sini juga Bu Erna menjadi koordinator data, pengolahan data, nanti kita membangun ini, kira-kira merumuskan, mencari informasi tantangan yang dominan, signifikan, para lansia di Keuskupan Surabaya apa. Lalu kita perlu instrumen apa? Terima kasih Dr. Yudi tadi menunjukkan salah satu instrumen. Bayangkan kalau setiap lansia Katolik mempunyai chart yang diisi, bisa dibantu oleh anaknya yang remaja, cucunya yang remaja, atau anak menantunya, membantu mengisi. Itu menjadi sebuah bahasa cinta yang sangat bagus.
setiap bulan, dan itu menjadi perhatian yang sangat mendalam secara pastoral, secara rohani juga pasti sangat bagus. Nah, ini yang mengisi, mengukur suhu, mengukur tensi, mengukur ke lab dan sebagainya, itu menjadi sebuah aksi agenda keluarga misalnya. Apalagi kalau didukung oleh lingkungan. Sehingga ada lansia yang tinggal sendiri. Maka siapa yang memperhatikan? Itu adalah OMK, remaja, keluarga muda yang ada di lingkungannya. Sehingga kalau sakit, ada gejala dari statistik catatan kesehatan itu, oh ternyata ini harus kontrol. Itu lingkungannya tahu gitu. Nah, itu sesuatu yang kita gambarkan ideal yang ingin kita wujudkan. Ya. Nah, profil lansia seperti kemarin yang disinggung oleh Bu Yuni, yang sudah kita rumuskan dari tim pastoral, dari pusat pastoral, di mana di sini salah satu yang ikut terlibat Pak Harjanto dalam proses penyusunan profil harapan ini. Lansia adalah lansia Katolik di Keuskupan Surabaya yang dimimpikan dalam 10 tahun ini adalah mereka semua yang berusia di atas 60 tahun, yang punya pola hidup sehat, dekat dengan Tuhan, kepribadiannya dewasa, hidupnya penuh makna, menjadi berkat, mandiri, kreatif, penuh sukacita dalam peziarahan hidup. Lalu secara komuniter, baik di keluarga maupun lingkungannya, itu lansia yang memiliki kecerdasan komunikasi. Karena kita kadang-kadang tidak sadar, kita ini terlalu banyak nasihati misalnya. Ternyata anak remaja nggak suka dinasihati. Hal-hal itu yang kecerdasan-kecerdasan bagi para lansia. Lalu bagaimana menjadi lansia yang mencintai keluarganya dan dicintai keluarga dan lingkungannya. Maka anak-anak di lingkungan mencintai lansia yang ada di lingkungannya. Dan selanjutnya, bahkan pra-lansia atau lansia muda, lansia produktif, itu menjadi pelayan bagi lansia yang lain. Lalu punya kelompok-kelompok komuniter sesama lansia. Lalu merasa kerasan, penuh sukacita, gembira, senyum terus kayak Bu Wuri ini ya, senyum terus menjadi berkat bagi komunitasnya gitu. Nah, itu yang profil yang kita harapkan nanti kita perkaya dari materi seminar ini. Dan yang terakhir, saya membayangkan tadi log frame pastoralnya kayak apa gitu ya. Minimal ada 5 hal ini. Kita memerlukan database. Data itu paling tidak berupa sensus demografi lansia. Berdasarkan jenjang usia kronologis, istilah tadi terminologi usia kronos, waktu, tahun, lalu juga usia psikologisnya bagaimana, terus usia sosiologisnya bagaimana, dan sebagainya. Lalu data berbasis teritorial, sehingga matriks datanya adalah bukan hanya jenjang, tetapi juga di setiap wilayah, stasi, lingkungan, paroki, kevikepan, sampai keuskupan. Sehingga kita betul bisa realistis berhadapan dengan, oh ternyata di paroki X, lansia, profil lansianya kayak begini gitu. Lalu berbasis masalah, berbasis kelemahan, kekurangan penyakitnya. Kita perlu punya data. Ternyata yang paling banyak mungkin di Provinsi Jawa Timur kita bisa ambil data dari Badan Pusat Statistik atau Dinas
kesehatan atau yang lain seperti yang ditampilkan Dr. Yudi. Tapi untuk di tingkat keuskupan, bagaimana lansia Katolik ini? Apa sakit yang dominan? Sehingga kita ini bisa mempunyai rekomendasi-rekomendasi bagi poliklinik-poliklinik paroki, bagi program-program kegiatan bakti kesehatan, bakti sosialnya paroki, sehingga supaya bakti sosialnya tidak hanya bagi sembako atau donor darah, tapi adalah perhatian bagi lansia. Nah, itu misalnya seperti itu, karena kita punya datanya. Lalu juga data berbasis potensi. Bagaimana potensi-potensi, kemampuan, kekuatan, contoh-contoh kesaksian-kesaksian para lansia yang produktif, yang kreatif, lalu bentuk-bentuknya macam apa yang sudah ada di keuskupan ini. Lalu juga ruang peluang aksesibilitas, baik secara keorganisasian, lalu arsitektural gereja, apakah semua paroki di keuskupan ini sudah akses ramah lansia atau belum. Itu yang perlu kita cek, sehingga kita punya alat asesmen. Lalu jejaring kemitraan-kemitraan di paroki-paroki dan di tingkat keuskupan. Lalu kegiatan-kegiatan yang bersifat pro lansia yang ada, baik di tingkat parokial maupun di masyarakat sekitarnya. Lalu yang terakhir tadi yang muncul juga punya data aspirasi lansia itu sendiri, yaitu yang kita dengar dari para lansia, keluhannya, lalu, nah ini yang perlu kita rumuskan nanti dari psikolog, dari antropolog, dari kesehatan, apa yang perlu kita tanyakan kepada para lansia. Maka lalu nanti kita mempunyai, kalau sudah punya data, kita punya profil realnya di Keuskupan Surabaya, cita-citanya ini, lalu itu yang perlu kita revisi, nanti kita sempurnakan. Lalu kita apa isu strategis yang ada di Keuskupan Surabaya ini terkait lansia, lalu jejaring kemitraannya siapa saja ini. Seperti yang diusulkan Pak Yohanes, Pak siapa tadi ya, lalu Pak Karel, ternyata kita tidak mungkin sendirian. Untuk yang beberapa aspek pendampingan atau pemberdayaan lansia mesti melibatkan OMK, mesti melibatkan keluarga, mesti melibatkan RT RW, posyandu, posyandu lansia dan sebagainya. Itu yang nanti kita coba baca isu strategisnya dan jejaring kemitraan yang potensial apa. Lalu akhirnya kita perlu program macam apa, agenda aksi macam apa untuk peningkatan biologis, sosial, psikologis, intelektual, mental, kultural, kemandirian ekonomik para lansia, dan secara spiritual kerohanian. Lalu harapannya kita dari gereja, dari paroki juga punya tool untuk mengasesmen untuk pribadi maupun untuk lingkungan dan sebagainya. Lalu program-program yang kita bisa rekomendasikan kepada setiap jenjang ini. Rekomendasi bagi individu lansia apa? Rekomendasi bagi keluarga Katolik itu apa? Rekomendasi untuk lingkungan stasi yang memiliki lansia di tempatnya, lalu rekomendasi dari paroki, dan kita di tingkat keuskupan bagaimana. Kira-kira gitu Bu Yuni yang bisa mengemas proses kita 2 hari ini dan apa yang perlu kita agendakan nanti di seri yang berikutnya. Ya, seri yang ketiga. Ya. Ya, terima kasih banyak untuk Dr. Yudi, Ibu Kristina yang telah men-sharingkan, membagikan pengetahuan, ilmu, pengalaman yang sangat mencerahkan bagi kita semua.
Terima kasih para hadirin peserta seminar yang menjadi dukungan bagi saya, Bu Wuri, dan kami di Komisi Lansia. Itu menjadi spirit tersendiri bagi kami untuk semakin sungguh-sungguh dalam pelayanan ini nanti. Saya kira begitu, semoga apa yang kita lakukan ini sungguh tidak sia-sia, sungguh akan menjadi benih awal berkat bagi Keuskupan Surabaya. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, terima kasih Romo Didi. Kita beri aplaus ya untuk semuanya yang hadir di sini, termasuk narasumber, kemudian para peserta yang ini ya dari awal sampai akhir ini bertahan ini karena diskusinya kayaknya kurang ini waktunya. Tapi saya yakin diskusi yang sudah terjadi ini sudah bisa ditindaklanjuti dan tadi sudah dirumuskan oleh Romo Didi, nanti akan dilengkapi di Sabtu depan karena masih ada satu materi yaitu spiritual dan pastoral lansia gitu. Sehingga menjadi utuh nanti referensi yang kita dapat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Kita akhiri pertemuan untuk hari ini dan kita akan tutup dengan doa. Mohon bantuan Bu Wuri doa penutup ya Bu. Ya. Kemudian mohon untuk di berkat dari Romo Didi. Ya. Monggo Bu Wuri. Mari kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur dan banyak terima kasih atas penyertaan-Mu, pembimbingan-Mu, hingga kami semuanya dapat menuntaskan dan apa yang menjadi cita-cita Pak Keuskupan Surabaya. Semoga Kau terus mendampingi kami ya Tuhan, sehingga kami semua dapat berjalan dalam siarah ini, persiarahan kami, dengan membawa semua cita-cita ini menjadi suatu kenyataan. Dan semuanya ini juga kami persembahkan kepada-Mu, lansia-lansia yang nanti memang sungguh bahagia. Bahagia dalam arti yang sesungguhnya, penuh sukacita. Ya Tuhan, tidak ada lain yang kami berkatilah kami melalui Romo kami, Romo Didi. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Semoga Bapak Ibu, para suster, saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan disucikan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Wuri, Romo Didi. Sebelum kita keluar dari foto dulu, kemarin lupa foto. Sekarang wajah-wajah dikeluarkan. Ya, mohon berkenan untuk ya, nih.